Iya, ya, shalom, assalamualaikum, whatever it is. Ini perdana mau nanya-nanya sebenarnya, agak penasaran juga sama perspektifnya kekristenan soal LGBT. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan kembali membahas mengenai LGBT. Ada sebuah pertanyaan dari seorang netizen yang mengatakan bahwa apakah LGBT dalam perspektif iman Kristen itu masuk surga atau bagaimana gitu ya. Dan pertanyaan ini pun juga mungkin menjadi pertanyaan yang sama juga untuk orang-orang Kristen hari-hari ini di tengah-tengah maraknya pembicaraan mengenai LGBT. Bagaimana penjelasannya dari perspektif iman Kristen? Mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan lengkap dari Elia Miron. Berikut penjelasannya. Iya, ya, shalom, assalamualaikum, whatever it is. Ini perdana mau nanya-nanya sebenarnya, agak penasaran juga sama perspektifnya kekristenan soal LGBT. Gak usah bahas Sebenarnya itu, nanti rungkat. Disensor Oh, aja, gitu? sebutannya disensor aja. Jadi apa? Oke. Jadi sebenarnya itu bisa jadi topik yang dibahas atau enggak ya? Bisa, Tidak tapi apa-apa, secara penyebutannya. apa-apa. Iya. Itu harus diberitakan, teman-teman. Ya, silakan. Iya, sebenarnya kan basisnya kekristenan itu sendiri kasih gitu kan ya. Lebih ke sebenarnya perspektif sebagai, ya jujur kan gue juga Kristen gitu ya. Sebagai orang Kristen yang harus menghadapi orang lain yang memiliki perspektif yang berbeda tentang ya you know it lah katakan. Itu sebenarnya harusnya seperti apa sih dan bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita bilangnya ya, still welcome tapi bukan berarti memihak, jujur karena kalau dari gue sendiri tuh kayak gue masih berpikir itu sesuatu yang salah, let's say, tapi sebagai seorang Kristen gue harus berpikir kalau oke, ini tuh dia tuh tetap harus dikasihi, katakanlah seperti itu. Kalau boleh masukannya Kak Elia, Kak Lina dan kawan-kawan sekalian, terima kasih. Iya. Ini saya jawab ya. Masalah apa ya? Saya buat apalah istilahnya ya? Buku lah ya. Nah, mengenai buku. Nah, jadi gini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 9 aja. 9 aja langsung. 9 sampai 10. Nah, di dalam 1 Korintus, bentar ya, sabar ya. Jadi pokoknya di dalam ayat ini itu tindakan-tindakan yang demikian itu tidak pernah dibenarkan karena itu dianggap sebagai dosa. Ya, itu dianggap sebagai dosa dan itu tidak pernah dibenarkan oleh kitab suci. Secara holistik, kekristenan sejak mulanya itu menolak demikian. Argumentasi yang paling tepat itu adalah karena yang pertama itu adalah dosa, yang kedua itu merusak forma atau format daripada Allah, penciptaan manusia. Nah, lalu bagaimana kita sebagai Kristen menyikapi itu? Nah, Gereja Katolik memberikan sikap yang bijaksana. Kita boleh berteman dengan mereka karena bagaimanapun mereka adalah manusia. Karena kamu tadi menyebutkan bahwa itu adalah prinsip kasih. Tapi meskipun saya non-Katolik, saya juga mengakui prinsip itu, bahwa kita benci dosanya tetapi sayang orangnya. Karena bagaimanapun orang-orang yang demikian itu banyak yang berasumsi seperti ini. Saya terlahir seperti ini. Saya punya identifikasi seperti ini. Maka saya harus melakukan ini. Nah, banyak orang yang tidak sadar dengan hal itu dan hal itu yang harus diberitahu. Hal itu harus dibawa dan dituntun dalam iman kekristenan. Jadi iman kekristenan itu tidak pernah membenarkan perbuatan itu karena menganggap itu suatu dosa. Tetapi orangnya tidak boleh dibenci. Sama seperti ketika perempuan pejinah itu ketangkap basah. Ketika orang-orang Yahudi pada saat itu membawa perempuan itu kepada Yesus. Menurut hukum Musa ini harus dilempari batu. Tapi apa kata Yesus? Kalau ada yang tidak berdosa boleh lempari dia dengan batu. Artinya apa? Orang itu Yesus izinkan untuk dihukum. Tetapi Yesus juga memberikan kasih-Nya.
dengan melepaskan wanita itu tetapi meninggalkan suatu pengampunan dan membuat suatu pengharapan. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, orang-orang yang seperti itu juga harus demikian. Ya. Maksudnya orang-orang yang mengalami itu atau orang-orang yang seperti itu bukan malah dijauhi, tapi harus dirangkul, harus disadarkan bahwa ini lokasi yang sejati itu. Karena semakin kita membenci, semakin kita menjauhi, mereka akan semakin mengidentifikasi diri mereka bahwa memang itulah demikian adanya. Tapi ketika kasih itu diberitakan kepada mereka bahwa sejak semula tidak demikian, pasti banyak yang bertobat. Gitu. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen nggak boleh alergi kepada manusianya. Siapa kamu? Siapa kita? Saling membenci antara manusia, kamu dan saya. Bukankah kita sama-sama pendosa? Dosa-dosanya aja yang berbeda. Mungkin dosanya dia buku, dosa kamu bukan buku. Gitu loh. Tetapi kan sama-sama berdosa. Kita ini sama-sama orang yang total depravity. Kita itu sama-sama manusia yang mengalami kerusakan total. Tetapi hal tersebut dan status itu tidak lantas membuang kasih kita kepada mereka. Kita membuka celah bagi mereka untuk apa? Untuk mengajari mereka bagaimana kamu membawa orang kepada Tuhan kalau kamu memusuhinya. Bagaimana kamu datang membawa jiwa? Bagaimana kamu bisa membawa orang kepada terang kalau kamu tidak menjadi lampu? Bagaimana kamu bisa mengasinkan orang kalau kamu bukan menjadi garam? Jadi bagaimana mungkin kamu mengasihi sesamamu, kamu tahu itu salah, tapi kamu tidak memberitahu, malah menjauhi dan memusuhinya, bahkan membiarkannya begitu saja. Masalah dia bertobat pada akhirnya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi bagaimanapun mandat Kristus kepada kita adalah jadilah garam dan terang dunia. Jadi jangan jauhi orangnya, tetap rangkul mereka, mulai disadarkan mereka, sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biar mereka yang memutuskan. Tapi tetap lakukan itu di dalam prinsip etika dan moral yang tidak melanggar hukum negara dan juga hukum Kristus. Itulah kasih yang sejati. Justru ketika kita mendekati mereka, menyadarkan mereka, justru itu adalah bukti bahwa kita mengasihi mereka. Kalau kita membiarkan mereka seperti itu, atau orang-orang tertentu yang seperti itu, artinya kita dengan sengaja menjerumuskan mereka di dalam kesesatan mereka. Itu bukan kasih. Kasih itu memang sempurna, tetapi kasih itu juga pahit bagi para pendosa. Karena saya juga pernah di posisi itu. Ya, silakan, Sinta. Iya Kak, tadi sorry boleh diulang nggak ya Kak perkara ayat yang apa ya katakan yang bisa 1 jadi Korintus 6 ayat 9 dan 10. Bentar ya, saya bacakan nih, bentar saya baca. 1 Korintus. Ini adanya. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9. Oke. Thank you Kak Elia, Kalina dan ya. Thank you ya, Sinta ya. Ya, Sinta. Ada mau ditambah Mak atau Pak Erben, silakan ditambah. Kalau memang di dalam kehidupan nyata ada orang seperti itu di sekitarmu, Sinta, pertama doakan. Kedua ya tadi kan jangan dijauhi, rangkul, tapi nyatakan kebenaran berdasarkan firman. Kita mengasihi dia tapi kita tidak kompromi atau tidak toleransi dengan penyimpangan itu. Itu yang paling benar sih. Ya monggo silakan. Saya pikir sudah jelas bro, untuk itu sudah jelas. Ya Kak, sebenarnya Kak Kalina, Kak Elia, Kak. Aku manggil apa Kak RBN ya? Pak, Bapak itu. Oh maaf Pak, ya ampun. Iya. Terus? Karena konteksnya ketika menghadapi dunia nyata gitu ya, ketika berhadapan langsung sama orangnya dan jujur saya tahu personelnya, katakanlah kayak gitu. Itu jujur agak-agak bingung gimana menempatkan diri, let's say. Karena ketika ngobrol apa gitu ya, apalagi kalau misalkan dia ternyata konteksnya tuh suka cerita juga gitu kan. Ketika katakanlah secara rasional gitu kan ya, selain berbicara tentang ayat Alkitab dan kawan-kawan gitu kan, penempatannya ketika lagi ngobrol terus even udah nyoba buat bawa statement katakanlah kayak gitu, nah takutnya nanti penyakit loh, sebenarnya sesimpel itu gitu kan ya. Itu aja tidak cukup buat gitu. Kita kan nggak tahu juga dia latar belakangnya, teman-teman. Saya udah ketemu orang itu beberapa, dan saya kalau perhatikan dan berdasarkan dari yang mereka ceritakan, basically mereka tidak menginginkan itu, karena ada yang itu akibat mohon maaf
kesalahan masa lalu, terjadi pelecehan oleh orang-orang sekitar. Yang kedua, pergaulan yang menyeret, membawa atau memaksa keadaan. Jadi dari 10 itu ya, yang murni pure dari dalam dirinya itu paling 1. Selebihnya itu situasi kondisi yang membuat mereka seperti itu. Nah, lalu apakah kita punya hak untuk menghindari, menghakimi atau menjauhi bahkan memusuhi? Enggak bisa. Makanya kita harus pahami itu latar belakang mereka itu beda-beda loh. Jadi penting kita justru penting peduli kepada hal-hal seperti ini dengan cara-cara yang lebih ini manusiawi. Tapi kalau kita sudah mulai memandang mereka saja dengan perasaan jijik, nah sudah, berarti kita tidak bisa menjadi terang dan garam, tidak akan kita menjadi membuat mereka itu menjadi bisa lebih paham ya kesalahan mereka. Itu aja Sinta. Ya. Realistis aja. Pertobatan itu yang menjadi goalnya kita, ya. Tapi harus perlu disampaikan dengan baik. Gitu. Masalah dosa, semua orang berdosa, semua kita sudah rusak secara total. Cuma dosanya aja yang beda-beda. Tapi pertobatan itu yang menjadi tujuan utama. Bertobat, percaya dan beriman kepada Kristus dan berbuah di dalamnya serta meninggalkan dosa itu. Dan untuk itulah kamu harus membawa berita itu kepada mereka. Ya tentu dengan cara-cara yang menurut kamu itu baik bagi mereka. Begitu agar semua orang memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ya, begitu ya, Sinta. Iya, Oke, clear, terima Sinta. kasih. Semangat. Semangat Oke, untuk kita di tengah-tengah mereka. Makasih loh. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan yang lengkap dari Elie Miron terkait pertanyaan tersebut mengenai teman-teman kita yang memiliki kelainan gitu ya. Saya sebut saja kelainan, mungkin itu bahasa yang jauh lebih santun untuk menyebut mereka, karena mereka disebut kelainan itu bukan berarti untuk menyudutkan mereka ya. Tetapi mereka berbeda dengan orang-orang pada umumnya gitu. Ya, mereka punya ketertarikan dalam hal perasaan dengan lawan jenis atau sesama jenis itu yang jauh berbeda dengan orang-orang pada umumnya ya. Dan diskusi semacam ini sudah banyak kita jumpai, baik itu di gereja, baik itu di komunitas-komunitas Kristen ya, bahwa isu ini bukan lagi isu yang baru atau tabu untuk didiskusikan di kalangan kekristenan juga. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa banyak dari orang-orang Kristen sendiri juga mengalami dalam tanda kutip kelainan seperti ini gitu teman-teman. Dan apa yang dijelaskan oleh Elie Miron ini sudah cukup mewakili dari apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen menghadapi realitas semacam demikian. Ya, memang kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita akan berjumpa dengan orang-orang seperti itu di lingkungan kita, di gereja kita, di persekutuan kita, gitu ya. Dan bagaimana sikap kita? Memang ada berbagai macam sikap-sikap dari gereja-gereja sendiri juga. Ada yang bahkan mengambil keputusan untuk memberkati mereka, gitu ya. Terutama gereja Katolik ya. Sikapnya menurut saya itu jauh melewati batas ya. Di mana dari sistem kepausan mereka kan mengumumkan untuk nggak apa-apa mereka diberkati gitu. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bagi saya itu sudah menyalahi kodrat yang seharusnya gitu ya. Dan saya bersyukur untuk kekristenan itu sendiri masih tetap konsisten pada pendiriannya, terlepas daripada beberapa gereja yang tidak termasuk Katolik gitu ya, tetapi termasuk dari Protestan itu sendiri yang masih berbeda pendapat dengan gereja-gereja pada umumnya ya. Ada yang ya udah kita berkati gitu ya, ada yang banyak bertoleransi ya. Menurut saya itu tidak masalah kita bertoleransi. Teman-teman, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa mereka itu tidak boleh kita benci. Tidak boleh juga kita kemudian menjadikan kelainan mereka itu untuk menjadi bahan olok-olokan atau bahan yang kemudian menyudutkan mereka. Bagi saya itu enggak baik untuk kita melakukan hal seperti itu untuk mereka. Karena begini, konsepnya kekristenan adalah bumi ini telah berdosa.
ya, manusia yang ada di dunia ini semuanya berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu sudah bumi ini sudah tercemar dengan dosa gitu. Jadi kalau kita melihat dunia ini tidak ada satu orang pun yang kemudian luput dari dosa. Semua manusia berdosa. Alkitab itu pun menyatakan bahwa ya manusia itu dosa dan upah dosa itu adalah maut. Nah, keberdosaan manusia dan kecemaran dunia ini akan dosa menimbulkan berbagai macam perkara yang terjadi yang merupakan efek daripada dosa itu sendiri. Misalkan kadang keluarga sendiri bisa saling cekcok dengan perbedaan pendapat, bahkan ada yang ekstrim bisa saling menghilangkan nyawa. Dosa itu manifestasinya banyak teman-teman. Ada anak berantem orang tua dengan orang tua dengan anak, dan banyak lainnya. Jadi manifestasinya itu jelas dan nyata di dalam kehidupan kita di dunia ini, ya. Ada orang yang kita anggap wah ini luar biasa, dia pendeta panutan saya, dia pendeta yang menjunjung tinggi kebenaran, dia pendeta yang betul-betul menjadikan teladan gitu. Tiba-tiba besok kita lihat dia sudah ekstrim sekali melakukan hal-hal yang jauh daripada yang diharapkan. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lepas daripada dosa itu sendiri. Makanya ketika ada orang yang melakukan dosa, ya kita nggak heran karena memang dunia ini tercemar, godaannya luar biasa. Nah, termasuk ini kan penyimpangan-penyimpangan seperti ini adalah manifestasi dari dosa itu sendiri, teman-teman. Jadi kecenderungan hati manusia itu menyimpang gitu loh, menyimpang daripada yang seharusnya. Itu makna dosa. Manusia itu cenderung untuk tidak sejalan dengan yang seharusnya. Manusia itu cenderung untuk tidak mengikuti sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi manusia itu selalu aja berusaha untuk bengkok. Nah, itulah dosa. Nah, termasuk yang terjadi ini adalah akibat daripada dosa itu sendiri. Maka kehadiran orang Kristen di dunia ini, teman-teman, atau orang-orang percaya, adalah untuk memberitakan kebenaran kepada semua kalangan, semua orang, semua sesama manusia, dari suku manapun, dari latar belakang apapun, dengan jenis kehidupan yang bagaimanapun, untuk menyatakan kebenaran kepada mereka supaya apa? Mereka bisa mengetahui jalan yang benar dan kehidupan yang benar itu sendiri bagaimana. Ya. Nah, kehadiran kita yang seperti itu menuntut kita untuk menerima siapapun. Menerima entah orang itu dia dalam tanda kutip dia melakukan hal-hal yang aneh, tetapi ketika dia datang di komunitas kita, kita tidak kemudian harus mengusir dia, harus menjauhi dia, tetapi kita merangkul mereka. Nah, merangkul mereka ini kan tidak membuat kita menyetujui apa yang mereka lakukan. Tidak seperti itu juga. Tidak segampang itu juga dan tidak seremeh itu juga. Kemudian ketika kita dalam tanda kutip merangkul mereka, tidak berarti bahwa kita menyetujui apa yang mereka lakukan. Rangkulan yang kita lakukan kepada mereka adalah adalah langkah yang kita lakukan untuk melaksanakan tugas kita sebagai orang percaya di dunia ini, untuk menerima mereka. Menerima mereka sebagai sesama manusia dan memperlakukan mereka sebagaimana yang seharusnya, di mana Tuhan memerintahkan kita untuk kita berbuat baik kepada semua. Terutama kita merangkul mereka untuk mereka diberitakan kebenaran. Misalkan gini, teman-teman. Saya kasih contoh lah. Di dalam perjanjian baru ya, saya jangan terlalu jauh membahas perjanjian lama. Perjanjian baru aja. Orang-orang yang secara sosial itu dikatakan dalam tanda kutip berdosa. Misalkan orang yang kena kusta, atau orang yang secara fisik itu cacat, ya, seperti buta, lumpuh, atau pemungut cukai seperti Sakeus, Lewi misalkan. Dalam pandangan orang-orang di Romawi pada masa itu, orang-orang Yahudi di tengah-tengah penjajahan Romawi masa itu, orang-orang seperti mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh dijadikan sahabat, tidak boleh didekati gitu loh. Jadi mereka itu semacam diasingkan di dalam kehidupan sosial mereka. Jadi tidak ada orang yang mau
mendekati mereka gitu ya. Misalkan yang kena kusta itu ya harus diasingkan dari kelompoknya dan dia dipisahkan ke tempat lain sampai dia sembuh, baru dia bisa kembali lagi bergabung dengan kelompoknya. Nah, ada perlakuan semacam itu yang membuat orang-orang yang kena dalam tanda kutip musibah semacam demikian, mereka itu tidak diperlakukan sebagaimana orang-orang pada umumnya memperlakukan sesamanya gitu. Jadi mereka ini dikenai stereotip khusus yang membuat mereka harus dijauhi. Ya. Nah, karena mereka diperlakukan seperti itu, ya tentu saja ada orang yang kemudian dekat dengan mereka, ya orang itu dianggap telah menjadi bagian dari orang-orang itu. Misalkan pemungut cukai misalkan. Ketika Yesus mendekati Sakeus misalkan atau Lewi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu, wah kenapa sih Yesus mendekati Sakeus? Dia kan orang berdosa, nggak sewajarnya kita mendekati mereka, nggak sewajarnya kita bergaul dengan mereka. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia melawan stigma semacam demikian untuk mendekati orang-orang itu, mendekati Sakeus, Lewi dan orang-orang cacat yang lainnya. Dia mendekati mereka dan menyembuhkan mereka dari stereotip itu dan memperdamaikan mereka. Nah, contoh yang dilakukan oleh Yesus ini teman-teman adalah hal yang sama yang dituntut untuk gereja hari-hari ini. Bagaimana gereja harus menemukan strategi atau orang percaya menemukan strategi bagaimana dia bisa menjangkau orang-orang yang secara sosial mereka itu memiliki stereotip khusus yang justru mereka terasingkan dari sosialnya. Ya, jadi paradigma-paradigma seperti itu yang dibutuhkan untuk orang-orang Kristen hari ini. Ya, kita kemudian tidak mengatakan kamu akan begini begitu begini. Yesus juga nggak melakukan hal itu terhadap mereka. Dia menerima mereka. Bukan berarti dia menyatakan benar atas apa yang dilakukan. Misalkan Sakeus, dia nggak membenarkan apa yang dilakukan oleh Sakeus, tetapi dia menerima pertobatan Sakeus. Misalkan, aku akan mengembalikan berapa kali lipat, 3 kali lipat dari apa yang telah aku lakukan. Misalkan, Yesus menerima itu sebagai sebuah pertobatan. Nah, berbeda dengan orang yang tidak bertobat, ya Tuhan juga pasti marah, ya kau akan begini mengalami ini dan itu gitu. Nah, terus apa strategi yang dilakukan oleh Yesus selanjutnya untuk menerima mereka di dalam kehidupan sosial? Dia menemukan bahasa kesatuan yang kalau itu diucapkan menjadi penanda akan status mereka dalam komunitas Yahudi. Misalkan Abraham. Yesus itu menyebut Sakeus itu anak Abraham. Kita tahu bersama teman-teman bahwa di zaman itu sampai sekarang pun kalau kita menyebut Abraham untuk orang-orang Yahudi, mereka itu sama-sama kompak bahwa Abraham itu adalah bapa bangsa, dan tidak hanya sebatas itu, dia adalah bapa spiritual yang mewariskan iman kepada mereka, yakni iman Yahweh itu, Allah Yahweh itu. Ya, nah itu adalah bahasa persatuan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memperdamaikan Sakeus dan orang-orang banyak itu. Ya, itu contoh yang dilakukan oleh Yesus sebagai strategi untuk memperdamaikan atau mengembalikan status sosial Sakeus yang sudah dalam tanda kutip tercoreng oleh stereotip yang khas yang menunjukkan kepada dia, dan dia dikembalikan dalam komunitasnya dengan bahasa persatuan itu. Nah, hari-hari ini sebetulnya gereja juga perlu menemukan strategi persatuan yang sama yang dilakukan oleh Yesus untuk memperdamaikan atau untuk merangkul orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kelainan ini dan dengan orang-orang percaya yang lain, supaya orang-orang percaya yang lain ini tidak terus-menerus menjauhi mereka. Itu yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Mungkin secara umum sebagai sesama orang Kristen, misalkan kita memiliki bahasa persatuan bahwa kita punya Tuhan yang sama, Sang Penyelamat yang sama, yakni Yesus Kristus. Dalam nama Yesus itulah kita dipersatukan sebagai satu jemaat yang utuh, ya, yang di dalamnya kita sama-sama menyembah kepada Dia. Itu bahasa persatuannya. Lalu apa lagi yang lainnya yang harus diupayakan?
Ya mungkin di dalam gereja masing-masing. Apa bahasa persatuan yang dimiliki oleh jemaat sehingga mereka berani untuk berkumpul, berani untuk bersama-sama membangun komunitas, membangun gereja, untuk mereka bisa membangun bersama-sama kompak dalam satu jemaat untuk membangun persekutuan. Apa bahasa persatuannya? Misalkan karena mereka punya latar belakang yang sama, misalkan dari keturunan Tionghoa misalkan. Itu sebagai bahasa persatuan yang dipakai untuk mempersatukan. Atau karena mereka dari latar belakang suku yang sama atau apapun lah, gender atau apapun itu. Itu bisa dipakai sebagai bahasa persatuan untuk menerima perbedaan-perbedaan itu. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa apakah orang-orang yang mengalami kelainan itu bisa diterima? Ya, bisa diterima. Penerimaan yang kita lakukan terhadap mereka tidak mengharuskan kita untuk menerima juga apa yang mereka lakukan atau dosa yang mereka lakukan, tidak juga. Ya, Paulus mengatakan begini teman-teman, kita itu harus berusaha untuk mengekang kedagingan kita. Kedagingan itu menunjukkan bahwa dia sangat kuat untuk merongrong kita supaya kita hidup terus-menerus di dalamnya. Itu maksud Paulus. Kita usaha, maksudnya apa? Ya kita harus usaha untuk melepaskan diri daripada hal-hal seperti itu. Maka kelainan-kelainan yang dialami itu adalah keinginan daging juga yang perlu dilawan untuk terus kita hidup dalam kebenaran. Nah itulah yang perlu diupayakan sih sebetulnya. Ya menghilangkan ya agak susah. Namanya juga manusia berdosa, ya kita mati dulu baru kita bisa dihilangkan dari dosa-dosa kita. Selama kita masih di dunia ini ya kedagingan kita akan terus ada. Tetapi apa upaya yang dilakukan? Ya kita harus melawan itu. Tidak bisa kemudian hilang dalam sekejap lalu tidak ada lagi. Ya nggak bisa begitu juga. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kiranya penjelasan ini boleh dapat membuka wawasan kita, memahami posisi kita sebagai orang Kristen untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Sekalipun itu mungkin ekstrim dalam pikiran kita, tetapi kita diutus oleh Tuhan untuk menerima segala perbedaan yang ada dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya untuk terus maju di dalam Tuhan. Demikian video kita teman-teman, kita akan membaca satu firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi penolong bagi kita. Roma 14 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terimalah orang-orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sekali lagi, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya teman-teman sekalian, di dalam kekristenan itu sendiri atau dalam komunitas orang percaya juga, kita akan menjumpai orang-orang yang dalam tanda kutip lemah imannya. Lemah imannya itu banyak hal yang bisa kita lihat, baik itu pemahamannya terhadap firman Tuhan, pemahamannya terhadap apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan, pemahamannya terhadap banyak hal. Misalkan kalau dia sakit, misalkan dia harus kemana dan kemana, ya banyak yang membuat orang-orang seperti itu mengalami hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, kehadiran kita misalkan orang percaya yang sudah tahu firman Tuhan, sudah lama bertumbuh di dalam Tuhan, kita dituntut untuk menerima orang-orang semacam demikian yang imannya lemah, untuk kita bantu, untuk kita terus mendukung mereka, untuk kita terus mendampingi mereka lah gitu loh, untuk terus bertumbuh juga agar mereka bisa memiliki iman yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Caranya bagaimana teman-teman? Firman Tuhan ini mengingatkan kita atau menegaskan kepada kita bahwa kita harus menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Menerima tanpa mempercakapkan itu bisa diartikan bahwa kita menerima mereka tanpa kemudian kita menjadikan kelemahannya dia atau keterbatasannya dia itu sebagai bahan yang kita percakapkan untuk mengintimidasi dia gitu loh. Itu mungkin kira-kira arti yang sederhana yang dapat kita maknai dari firman Tuhan ini. Jadi misalkan ketika kita menjumpai teman kita yang imannya lemah misalkan, ya kita kemudian menolong dia dengan cara tanpa harus kita menjadikan kelemahannya dia itu sebagai bahan yang membuat kita malah merendahkan dia kembali, menjadikan bahan pembicaraan, menjadikan bahan untuk digosipkan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita memberitahukan kesalahannya secara baik dan menolong dia untuk bisa bertumbuh dan bisa percaya kepada Kristus lebih dalam lagi. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Mungkin ini sangat singkat, tetapi teman-teman bisa merenungkannya lebih lagi di rumah masing-masing.
Demikian video kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Tuhan berkati kita semua. Shalom.